Luar dingin. Tak masuk. Kenapa? Kamu tanya aku, kenapa? Kamu ambil wang ibu untuk beli sepatu yang... Luar biasa. Hari ini kamu bisa nyalakan api. Siapa yang masih di rumah? Obat saya habis. Ibu pulang tangan kosong. Yang semalam minum air hangat lalu tidur. Jangan bicara. Aku datang hari ini bukan minta kamu pura-pura. Kamu mau berapa? Apa? Menurutmu berapa yang bisa rumah berikan sekarang? Atau uang? Keduanya. Rumah berhutang pada siapa? Apakah ini urusan kamu? Ayah. Ada. Utangmu ke Suana ada hubungannya dengan kami. Apa urusan kami tukar kupon kain kak Syarul buat arak? Dulu aku yang salah. Waktu kalah judi, kamu pulang obrak-abrik lemari. Apa tak ada hubungannya denganku? Jangan cuba-cuba main trik dek. Tiap kali kamu salah. Selanjutnya, makin buruk. Kakak. Anggap hei. Kalau tidak ada, ya udah pergi. Tunggu! Apa itu? Aku tidak minum. Aku cuma... Kamu mau pukul aku lagi? Tidak. Kemarin bilang tidak. Kemarin aku benar-benar bodoh. Apa? Bawa kerja, rakit kotak kertas ke rumah. Kalau aku... Dulu kamu kerja harian di bengkel mesin. Dulu? Beberapa waktu lalu kamu sering izin, lalu pabrik tidak panggil kamu lagi. Lainnya. Apa? Siapa lagi orang luar yang bakal datang ke rumah kita? Laujau penjual arang Ujung Timur dan Sunda di samping depo beras. Dia pernah datang? Pernah. Apa yang dia katakan? Dia bilang, Bilangnya. Jangan takut. Aku bukan mencarimu. dia bilang kalau uang belum dibayar siang ini, dia akan bawa mesin jahit pergi. Itu milik siapa? Hadiah pernikahan ibuku. Aku bukan tidak mau memberikannya. Tanpa itu aku sama sekali tak bisa cari uang. Jangan, Dati. Tapi Sonar, Aku cari cara. bagaimana kalau Sonar datang? Seperti melihat celah kecil di tempat gelap. Aku yang hadapi. Chen Fong, ayo jangan menciut. Itu Sonar. Aku tahu kamu di rumah. Hari ini ambil mesin jahit. Kalau tahu malu, keluarkan saja. Jangan kasih ke dia. Hadiah. Selesaikan dulu hutang dengan Saner. Tidak datang sia-sia. Tempo. Kamu mau apa? Kamu datang ambil uangnya sebelum siang. Bu, ambil uang apa? Gimana hitungnya? Bicaranya siang nanti. Sekarang lagi tidak sempat. Jangan main-main denganku. Aku tidak main. Tidak usah lakukan apapun. Kenapa kamu? Ngapain kamu ambil itu? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Jangan sapu dulu. Kenapa? Biarkan aku. Nggak usah. Kamu bikin berantakan. Aku pelan-pelan aja. Kamu dulu. Dulu apa? Dulu kamu tidak mau sentuh ini. Nanti sentuh saja. Ini semua benar. Masih ada tepung jagung di rumah. Ada. Bagaimana beras? Masih ada si kengkung. Nahin aku pompangannya. Di paling dalam laci. Jangan sobek.
Okey. Aku masak dulu. Kamu mau masak? Kamu bisa? Ya, seharusnya bisa sedikit. Panasin air dulu. Jangan pecahkan bracket. Buka sedikit ventilasi. Yang mana pintu utara? Hahaha, Shelfong, kamu bahkan tak bisa nyalakan kompor? Kita ni. Itu tempat Abu. Yang ini Benar. buka berapa? Sedikit. Apa ini gosong? Apinya tidak terkontrol baik. Masih bisa dimakan. Bisa. Jangan paksa. Pasti bisa. Ambil lapisan atas. Jangan sentuh bawah. Lalu yang bawah. Seram air dan rendam. Aku paham. Wajahku kotor banget. Tidak ada. Benar. Ada sedikit. Tak mana. Ada di mana-mana. Kelihatannya bukan sedikit. Silakan kamu makan. Kamu semalam tidak makan. Luar dingin. Tak masuk. Kenapa? Kamu tanya aku, kenapa? Kamu ambil wang ibu untuk beli sepatu yang luar biasa. Hari ini kamu bisa nyalakan api. Siapa yang masih di rumah? Obat saya habis. Ibu pulang tangan kosong. Yang semalam minum air hangat lalu tidur. Jangan bicara. Aku datang hari ini bukan minta kamu pura-pura. Kamu mau berapa? Apa? Menurutmu berapa yang bisa rumah berikan sekarang? Atau uang? Keduanya. Rumah berhutang pada siapa? Apakah ini urusan kamu? Ayah. Tidak. Utangmu ke Suana ada hubungannya dengan kami. Apa urusan kami tukar kupon kain kak suruh buat arak? Dulu aku yang salah. Waktu kalah judi, kamu pulang obrak-abrik lemari. Apa tak ada hubungannya denganku? Jangan cuba-cuba main trick dek. Tak kali kamu salah. Selanjutnya, makin buruk. Kakak. Anggap hei. Kalau tidak ada, ya udah pergi. Tunggu! Aku tidak mengambil barang milikmu. Kamu sembunyikan uang. Kamu masih sembunyi? Yang disembunyikan dulu. Untuk apa ini? Rumahmu ada stok padi. Sedikit pres. Siapa? Kamu tadi tanya hutang. Siapa? Aku perlu tahu cara membayarnya nanti. Siapa yang percaya kamu? Kamu boleh tidak percaya. Bawa pulang dulu. Apa maksudmu ini? Untuk keluarga. Ini. Tak minta surat hutangku. Gak ada gudang beras gratis di dunia. Tidak perlu. Jangan suruh ibu memohon padamu. Jangan suruh yang sujud padamu, Chen Yue. Kenapa? Lagi gaya, kakak. Tidak minta. Siapapun. Aku kakakmu. Dulu ingat. Nanti harus mau. Siang ini aku temui Sonar bereskan tagihan. Masih hutang padanya? Gila. Aku tak mengaku. Kamu gak ngaku? Ya udah. Harus bawa surat hutang. Kamu benar-benar mau pergi. Pergi ya. Jangan pakai mesin jahit Xiaoru. Kali ini tidak. Kayak percaya. Lihat hasilnya. Aku sudah cukup melihatnya. Terima kasih, Kak. Pulang menunggu buat dulu. Jangan terburu-buru makan. Kalau kamu berjudi lagi, ambil barang rumah bayar utang. Aku dan Yang anggap tak punya kakak sepertimu. Kak, aku serius.
Ibu lembut hati. Aku tidak. Ayah masih memikirkanmu. Tapi aku tidak. Kalau kamu masih menyeret keluarga ini ke masalah, Aku akan bawa Yang pergi jauh dan menghindar kalau bertemu kamu. Kamu cepat banget setuju. Karena omonganmu benar. Jangan pikir barang segini bisa lunasi utang lama. Gak lunas. Jangan pikir aku akan mendoakanmu baik pada ibu. Gak usah. Aku cuma lihat perbuatanmu. Kak, hati-hati siang nanti. Yang. Tahu. Kapan sih kamu sembunyikan uang itu? Dulu. Awalnya mau dipakai buat apa? Sisakan jalan buatku. Jalan apa? Jalan kabur. Sekarang gak kabur lagi. Bagaimana nasib mereka? Gimana dengan kamu? Aku makan yang kosong. Atasnya masih bagus. Sisakan buat kamu. Aku sudah makan. Tetap disisain saja. Kamu jago siang ini. Ada. Cara apa? Pisahkan yang asli dan palsu duluan. Tapi Sonner tak rasional. Jadi dia harus bicara. Duno kalah. Argumen kamu banting meja. Gak penting. Lalu kamu mengandalkan apa? Andalkan tulisan. Andalkan aturan. Kira aku cenfang. Aku bantu kamu cari. Cari apa? Cari. Aku takut kamu bakar semua. Jadi aku simpan beberapa secara diam. Salah satu surat itu ditulis Sonner sendiri. Bukan dia yang tagih utang. Aku menagih. Itu kamu. Oh hai, mari kita bicara ulang. Lao Chen salah operasi. Pabrik sudah berusaha. Kenapa gerakan klep sembarang? Orang yang panik gampang linglung. Bu, tabahkan hati. Beri sebagian santunan dulu. Urus cepat supaya dia cepat tenang. Terlalu cepat. Kamu terburu-buru, Huhai. Itu kesimpulan, bukan penjelasan. Kalau ikut aturan, pabrik akan selidiki. Kenapa kamu beri uang diam-diam semalam? Takut keluarga mengamuk? Atau takut mereka bertanya? Jangan begitu. Atasan yang suruh. Atasan, angkanya salah. Luwati dulu saja. Siapa bilang? Oh siapa? Kamu takut. Kalau memang salah, tak perlu takut. Kenapa buru kremasi? Buru-buru stempel, kenapa? Huhai, tipuannya terlalu kasar. Kenapa? Pabrik agak kacau. Kau? Apa? Data katup salah. Huhai Fei suruh sesuaikan arahan. Jangan ikut campur. Kalau saya tidak ikut, gimana kalau ada masalah? Ini bukan kecelakaan. Bukan cuma itu. Kamu belum tidur. Kebangunin kamu ya. Kamu bicara sama siapa? Sama diriku sendiri. Pikir. Sonner. Lagi. Bukan. Terus, kamu pikir apa? Rindu Orto. Ya. Kamu ingat sesuatu? Aku tanya. Hari ayah kecelakaan. Huhai datangnya sangat cepat kan? Kalau kamu tahu. Jawab aku dulu. Ayah. Aku ikut ibu ke pabrik. Baru sampai pintu. Huhai sudah ada di sana. Apa yang dia bilang? Dia bilang ada kendala. Suruh keluarga tenang dulu.
Tenangkan siapa? Waktu tu, kita bingung. Kenapa dia minta tenang? Tak terfikir. Lainnya, Dia bilang pabrik yang bertanggung jawab. Jangan buat keributan. Siapa yang bikin ribut? Dia bukan untuk menenangkan. Dia cuma menghalangi. Lalu kita tidak diizinkan menemui Bupati. Tidak diizinkan. Apa terus diisak tanda tangan? Ayah. Maksudnya, ambil uang dulu. Urus sisanya nanti. Iya, Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? saya sudah bilang. Siapa yang dengar? Ku bilang ke kamu dan ibu. Ibu bingung. Xiaoyu cuma nangis. Ada satu kalimat yang saya ingat terus. Apa? Dia minta antar Lao Chen dulu. Jangan sampai kabar itu tersebar. Jangan sebar kabar. Kamu pikir ayah tidak salah sendiri ya? kamu pikir begitu? Entah, cuma terasa terlalu buru-buru tetapkan. Beri uang, kuburkan. Sisa barang ayah berapa banyak? Kamu tanya peninggalan? Kartu pekerja hilang. Baju disimpan, cangkir renamo, kotak rokok, sarung tangan. Mana rokok? Ngapain mau itu? Mencari tulisan. Huruf itu. Kalau ayah sadar ada yang aneh, dia pasti tidak tinggal diam tanpa pesan. Aku pindahkan semuanya. Ini. Di dalamnya sudah kosong lama. Mana ada sesuatu? Beberapa orang tidak menulis pesan di selembar kertas penuh. Kenapa? Karena takut terlihat. Benar ada? Itu Huhai. Siapa lagi? Katup salah. Ayah memang ada pesan. Mau apa? Lakukan dua hal dulu. Pertama, besok ke pabrik. Kedua, menemui Huhai. Jangan gegabah. Aku tidak akan gegabah. Tapi tatapan matamu sekarang seperti ingin memojokkan orang. Kupaksa hanya pembohong. Huhai adalah kepala. Ketua harus adil. Bagaimana kalau dia tidak adil? Kalau begitu, aku suruh dia bicara di depan umum. Depan umum? Kamu mau bikin masalah besar? Bukan bikin keributan. Ini cuma bawa hal yang harus terang ke permukaan. Tentu keinginan ayah. Sebenarnya sudah seharusnya ada yang menuntutnya. Bagaimana saya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Kamu ikut aku pergi. Saya. Chen Feng, kamu benar-benar beda dari biasanya hari ini. Beda mana? Dulu kamu menghindari masalah. Sekarang bagaimana? Kamu cari masalah. Yang saya cari bukan masalah. Tapi orangnya. Orang penanggung jawab. Masuk. Masuk. Aku bicara padanya. Siapa yang menyuruhmu duduk? Mau saya berdiri bicara? Chen Feng, jaga sikap. Sikap saya sudah baik kok. Ini yang kamu sebut baik? Saya nggak teriak di pintu itu. Udah kasih muka banget. Apa yang kamu mau? Hanya tanya soal lama. Urusan ditangani pabrik. Mulai dari yang diproses. Aku kerja 20 tahun. Dasar salahnya apa? Pabrik sudah punya kesimpulan. Tidak tindak lanjut. Kesimpulan siapa? Itu bukan urusanmu untuk tanya. Yang ditanya pemeriksa. Kata terima kasih. Ada di arsip. Kenapa tak lihat? Prosedur tertutup. Prosedur tertutup. Uang malah dikirim tengah malam. KP Julian. Peduli siapa? Tengangkan. Kenapa desak tanda tangan? Untuk meningkatkan efisiensi. Naikkan efisiensi. Jangan ngawur! Jelaskan ya. Jelaskan apa? Hari kejadian kamu halangi orang. Ada aturan pabrik. Siapa yang buat aturan itu? Halangi orang. Desa pemakaman. Siapa ngomong kosong? Aku tanya kamu. Tidak perlu menjelaskan padamu. Nangki berani. Jangan coba menakuti saya. Aku belum nakuti. Cuma urai ucapanmu. Kamu bilang ayahku melanggar. Benar. Kamu bilang ambil uang, nanti bahas.
Itu urus keluarga. Kamu juga bilang, antar Pak Chen duluan. Jangan biar isunya menyebar. Di mana dengar? Bilang dulu, itu katamu. Waktu itu memang belum sempurna. Kurang lengkap. Ini yang utuh. Apa itu? Ayah aku tinggalkan. Wah, 3 kata di atas. Katup laut itu ternyata tidak benar. bukti apa ini? Tapi ini bikin orang curiga. Kalau curiga, Besok tanya di bagian pengaduan. berani kamu! Kenapa aku tidak berani? Keluarkan catatannya untuk dibahas. Chen Feng, jangan gegabah. Enggak gegabah. Rugi buatmu. Bahaya buat jabatan ketuamu. Apa yang kamu mau? Menurutmu? Pada akhirnya, cuma soal uang kan? Bisa dibilang begitu. Katakan saja sejak awal. Namburik juga sedang sulit. Uang ini bukan ganti rugi. Cuma penghiburanku pribadi. 500. Tambah sangkupon daging. Ambil saja. Jangan ngomong sembarang. Hanya segini. Nyawa ayahku yang tua. Bayar 500 letak salah. Chen Feng, teriak apa? Aku tak setuju. Jadi, apa yang kamu mau? Yuang, ini saya ambil dulu. Tiketnya juga saya terima. Besok saya pergi ke pabrik atau tidak? Tergantung kelakuanmu. Jangan rampas santunan keluargaku. Kalau telat sebentar, saya bawa kertas tengah ini. Aku pergi sana. Kamu mengancam saya. Aku ini sedang memberitahumu. Chen Feng, jangan tutup jalanmu sendiri. Jalan buntu ini bukan saya buat. Kalian tinggalkan untuk keluargaku. Nenek, masih ada makanan tidak? Udah malam, mau apa? Ada daging tidak? Enggak ada daging siap. Ada tahu bumbu, kacang, 2 sosis. Harga sosis berapa? Take it. Tambah tepung terigu. Hei, kamu. Hari ini kaya raya ya? Hanya kebetulan beruntung. 花片 Berikan semua yang ada. Orang beli makanan tengah malam. Pasti ada pesta. Atau ada yang sangat lapar di rumah. Makan hangat. Terima kasih. Buka pulang. Di mana? Jangan tanya dulu. Lihat ini. Apa ini? Makanan. Kamu sudah pergi beli makanan ya? Pasti jalan. Dari mana uangnya? Dikasih Huhai. Dia kasih kamu uang. Katanya kunjungan pribadi. Dia keder. Ayah. Lalu kamu. Lepaskan dia dulu. Biar kalian kenyang. Urusan lain nanti saja. Kenapa beli ini semua? Sudah lama tak ada bau daging. Tidak perlu. Masak. Besok pagi. Kamu makan. Kamu masak. Oh. Dia benar-benar takut kamu. Bukan takut aku. Takut apa? Takut hasilnya ketahuan. Besok masih pergi ke pabrik. Simpan dulu ini. Wah, Ambil. Nanti kamu yang kelola keuangan rumah. Kamu tenang saja ya. Percaya padaku. Kamu lebih endol dariku. Lalu besok. Pergi. Masih pergi. Malam ini dia mau bayar. Karena urusannya besar. Makin besar makin tak boleh berhenti. Apakah dia siap duluan? Iya. Itu bagus. Aku takut dia diam saja. Chen Feng, buka pintu cepat. Ada pengumuman pabrik. Rapid besok pagi, kamu wajib hadir. Siapa suruh?
Terpasang di ruang info. Kamu harus hadir. Sebentar. Ya, bahas lanjutan. Okey, faham. Dia ingin tetapkan keputusan dulu. Biarkan dia bicara. Chen Feng. Takut, tapi ikut. Aku keluar sebentar. Besok pagi. Kamu mau kemana? Ke pasar. Belanja saat fajar. Cukup. Kita harus hemat uang. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihemat. Jangan belanjakan sembarangan. Apa-apa. 2 jin daging campur. Tambah 1 tulang. Wah, rela ya. Max, 6 telur per orang. Ini untuk anak yang sedang sekolah makan. Pegang, jangan pecah. Tang hulu disukai gadis dan anak-anak. Berapa setusuk? Ambil yang tu merah. Untuk pacarku. Untuk istriku. Kamu pulang. Untuk apa beli ini? Selamat ulang tahun. Apa yang kamu katakan? Ultah kamu. Bagaimana kamu tahu? Aku teringat. Kamu dulu memang tak pernah ingat. Itu dulu. Nanti, aku ingat. Terlalu mahal. Tidak mahal. Terlalu. Bisa beli mie. Hari ini tak beli mie. Chen Feng. Makan suah. Asam. Manis. Kenapa menangis? Aku juga tak tahu. Makan pelan. Ada hal mau kamu katakan. Sehingga terlihat jelas. Kamu tiba-tiba baik. Aku jadi gugup. Kamu harus terbiasa nanti. Cheryl, aku ingin jemput Chen Yu dan Chen Yang pulang. Jemput, mereka tinggal. Tapi rumah. Bersak dulu. Chen Yang masih kecil. Chen Yu harus sekolah. Makan pakaian butuh uang. Semuanya biaya. Aku cari cara. Jangan cuma bicara saja. Aku bukan tidak mau terima mereka. Mereka adik iparmu juga keluargaku sendiri. Tapi sampai saat ini, kita bahkan sama sekali belum mendapatkan uang santunan itu. Mereka tak berani menahan. Hidup tak bisa cuma menakuti orang. Aku cari cara. Kerja apa? Pertama jemput mereka. Kurang uang aku yang cari. Chen Yu tidak boleh berhenti sekolah. Setelah kuliah jalan hidupnya lebih luas. Aku juga ingin dia ujian. Tapi aku takut tak mampu biayai. Dia gagal. Chen Yang ikut menderita. Boleh takut. Tapi jangan tutup jalan dulu. Hanya karena takut. Jadi janji ya. Jangan pakai uang makan anak itu. Janji. Jangan lawan Huhai secara membabi buta sampai menyeret keluarga ke masalah. Aku tahu batasannya. Kalau Chen Yu ujian, kamu harus beli materinya. Baik. Sisakan telur padanya. Sisakan. Chen Yang sedang tumbuh. Tidak boleh lapar. Enggak lapar. Kamu yang bilang. Aku yang bilang. Aku ikut jemput nanti. Kamu tak usah memasak di rumah ya? Aku ikut. Rumah harus diberesin. Malam ini masak daging kecap. Wah, banyak sekali ya. Atau tang hulu. Buat kamu. Aku sisakan 2 untuk Chen Yang. Hari ini ulang tahun. Ulang tahun juga bisa makan berbagi. Dek, maunya apa? Hidung kucing lapar memang tajam. Ada daging. Ayah, cuci tangan dulu. Bang, ada daging. Kaya kalau lihat. Kak, apa tinggal di sini terlalu sempit? T-tap tinggal. Aku bisa menginap di rumah teman atau tanya asrama pabrik. Kamu tidak boleh pergi kemana pun. Kak, aku sudah pikir tak ikut ujian kau-kau. Aku cari kerja harian atau gantian kerja di pabrik. Makan dulu. Jangan bahas ini pas pulang. Kenapa tidak ikut ujian? Kondisi keluarga kita sekarang. Kondisi kita gimana? Ayah sudah tiada. Uang duka belum keluar. Kakak ipar juga sakit. Chen Yang masih sekolah. Kak, kamu tak bisa sendiri. Siapa bilang aku menanggung sendiri? Aku bukan bocah. Jadi kamu tahu, masuk kuliah
Bukan urusanmu sendiri. Tapi duit. Aku yang urus. Chen Yu, jawab cuma satu. Kamu mau ikut ujian atau tidak? Ya, nanti aku merepotkan kalian. Kamu bukan beban. Kakakmu bilang hari ini, walau sulit, kami biayain ujianmu. Kalau sayang kami, belajar serius. Jangan sia-siakan pikiran untuk jalan mundur. Kak, masuk kuliah. Nanti aku boleh bilang orang kakakku mahasiswi. Belum ada apa-apanya. Kalau gitu aku latihan dulu. Makan? Kamu makan potongan daging pertama. Silakan duluan. Kasih kipar. Hari ini ultahnya. Utai, Pak! Tidak apa-apa. Ini tidak seberapa. Kakak Ipa, aku cuma punya ini. Selamat ulang tahun. Kakak Ipa, ini buatan sendiri, tidak mahal. Satu kamu. Kakak, Kak, gak makan? aku sudah makan. Kak, aku pasti ikut ujian nanti. Chen Yang tidur dalam. Chen Yu ikut aku. Kamu tidur di lantai. Kak, aku tidur lantai. Tak bisa. Kenapa? Kamu tidak nyaman tidur. Mana begitu? Mana begitu? Kamu tendang selimut ke lantai 3 kali semalam. Itu selimutnya sendiri yang jatuh. Pabrik tidak akan menyulit kamu besok. Kenapa kamu tetap pergi? Harus pergi. Boleh aku ikut? Besok pagi, tak usah hafal Inggris. Aku khawatir. Belajar, baik bantu aku. Kak, kamu berubah. Baik atau buruk? Menjadi terlihat bisa diandalkan. Endor. Wah, si penjudi Chen keluar rumah. Hari ini tak pukul istri. Menurutku, orang seperti ini harus diperlihatkan ke seisi gedung. Ucapkan sekali lagi. Aku salah bicara. Seluruh gedung tahu kelakuan burukmu. Judi minum rusak rumah. Sekarang sok jadi orang baik. Nasib Lin, Syahrul Malang punya suami sepertimu. Kompor arang rumahmu tadi malam menyala sangat kuat. Kamu bicara apa sih? Pabrik minggu ini kirim arang resmi sedikit. Suamimu kan kuli sementara logistik. Malam lusa di depan gudang timur. Banyak sisa arang tumpah. Kamu ni ngomong-ngomong kosong apa? Kamu sendiri yang tahu apakah aku ngawuk. Kalau kamu mau semua orang terus mendengarkan, aku bisa lanjut bicara. Misalnya, 2 karung arang rumahmu disembunyikan siang di mana? Pindah malam kemana? Jangan fitnah! Terus berteriak saja. Lihat, siapa lebih cepat cek. Aku sih malas berdebat denganmu. Bagaimana kamu tahu? Hanya tebak. Orang macam dia paling takut rahasia gelapnya terbongkar. Cara bicaramu sekarang beda banget dari dulu. Dulu aku terlalu bandel. Aku keluar sebentar. Kemana? Rumah lama. Pergi temui Chen Yuan. Iya, Jangan melawan dia. Hidupnya tidak mudah beberapa tahun ini. aku tahu.
Dia pendel. Aku suka tahu. Lagi pula, kalau kamu benar, Kaya jangan pamer. Dia tak suka itu. Aku bukan pamer. Pulang lebih awal ya. Kamu kalah habis lagi. Gak ada uang di sini untuk kamu curi. Bukan mau ambil uang. Kamu mau apa lagi? Nggak mau apa-apa. Chen Feng. Tiap kamu begini, pasti ada sial. Kemarin kamu bilang pinjam 20 buat putar modal, besoknya orang ngepung pintu. 2 kali lalu kamu bilang mau berubah, malah jual semua lemari peninggalan ibu. Sekarang kamu bawa uang sini. Mau aku... Kamu nggak perlu percaya sekarang. Mau apa? Jangkuk. Apa perlu? Harus lihat. Apa kamu kira hari ini nggak minum nggak marah, udah berubah? Aku nggak berpikir begitu. Kamu tanggung biaya. Aku tak akan biarkan keluargaku tutupi kesalahanku. Kamu bicara seolah benar sekali. Nanti, kita lihat. Aku tak sempat main. Aku juga tidak ada waktu main. Apa kamu berutang lebih besar lagi? Jadi kamu pura-pura baik untuk tenangkan kami. Kak. Yang, duduk kembali. Kali ini kamu tidak merampok barang, kan? Pina? Lalu kamu masih mau pergi? Pergi. Tapi bukan hindari utang. Carry on. Charion, belikan aku permen. Beli daging dulu. Boleh, Kak, bila aku terlalu kurus? Yang, jangan banyak bicara. Enggak ngawur. Kembali. Oh. Uang ini kamu simpan. Aku tahu kamu kesal padaku. Bukan kesal. Tapi takut. Aku takut jika kamu datang. Rumah ada masalah. Ada orang memaki di luar. Takut Yang terbangun ketakutan tengah malam. Takut Xiaoyu tidak bisa belajar tenang. Apalagi takut hatiku luluh. Ditipu kamu lagi. Tidak akan lagi. Kamu tak berhak. Biar waktu yang membuktikan. Taruh uangnya di sana dulu. Sen punya apa? Bukannya ayahmu hebat? Aku dengar dia berani hadapi ayahku. Minggir. Wah, keras sekali. Aku tidak minggir. Mau apa? Minggir. Kamu datang pas waktu. Ayahku bilang. Apa katanya? Tunggu dia. Ha! Orang dewasa mau menakuti anak kecil. Aku tidak menakutimu. Siapapun yang menghalangi jalan adik perempuanku, aku akan menemui guru, menemui orang tuamu, dan menyelesaikannya secara langsung. Balik kamu! Kabar saja. Yo, tamu! Urusan uang diselesaikan oleh orang dewasa. Jangan sentuh Chen Yu. Paham tidak? Kenapa? Pergi saja. Tunggu. Aku pulang kasih tahu ayahku. Baik. Aku juga sedang menunggunya. Gak apa-apa. Kenapa kamu datang? Jangkuk tante dan Yang Yang. Oh.
Jangan masukkan ke hati omongan mereka. Aku tidak selemah itu. Aku tahu. Kamu berhenti judi. Benar. Juga tidak minum lagi. Jangan sentuh. Sampai sayang. Kalau gitu, jangan sentuh. Tadi sebenarnya aku bisa jalan sendiri tanpa kamu. Apa maksudmu? Ya, kamu profesi. Siapa mau pujianmu? Oke, tak puji. Pulang. Hu Xiaofeng bilang, ayahnya malam ke bagian peralatan cari orang. Kakek Su tidak tahu budi. Membelanya. Pulang. Bodoh. Lihat siapa serang dulu. Pulang. Pulang apa? Omongan kita belum selesai. Aku tadi juga ada omongan yang belum selesai. Wah, pura-pura. Ayahmu akhir-akhir ini kewalahan di pabrik. Kamu masih sempat bikin masalah di luar. Ngawur kau. Aku ngomong sembarangan. Pulang tanya Huhai. Apa dia? Bahkan tak tenang makan 2 hari ini. Dia chamber ke siapa aja. Apa bahkan kamu tidak berani bicara terlalu keras di rumah. Xiaowang, apakah benar begitu? Yep! Jangan sok mistis di sini. Ayahku kepala bengkel. Siapa berani ganggu dia? Lo toh ya? Kamu doang. Aku tentu tidak cukup. Bagaimana dengan kecelakaan peralatan di bengkel 2? Kamu bilang apa? Aku tak paham. Aku tak paham. Aku jelaskan lebih rinci. Alat tua di bengkel 2 sempat berhenti dulu. Setelah berhenti, katanya perawatan rutin, tapi bagian yang seharusnya diganti, tak diganti. Tidak diganti. Daftar, lapor. Tidak semua dilapor. Kamu ngomong bohong. Ayahmu baru-baru 2 hari ini. Takut ada yang menyelidiki kasus ini kan? Aku ngomong bohong? Kenapa kamu panik? Aku ulangi sekali lagi. Soe Luang, iras dewasa. Peraturan urusan pabrik pun saya paham. Tapi kalau kamu berani sentuh sehelai rambut Chen Yu lagi, topi kepala Huhai besok belum tentu terjaga. Berani kau! Kamu itu siapa? Berani ganggu ayahku! Aku cuma sampaikan yang patut dikatakan ke orang yang tepat. Siapa yang tanda tangani? Siapa yang tekan pesanan? Siapa mengkedokkan perbaikan? Pasti orang di pabrik mau tahu. Mau tobat tidak? Kau halangi adikku. Besok ada orang ungkit hal ini. Jangan menakutiku. Kamu cuma menebak kan? Menebak. Kembali beritahu ayahmu. Tanyakan ini dariku. Kumpulan suku cadang bulan lalu tidak datang. Tiang belum terpasang. Masih mau menghalangi. Mau aku ulangi ucapan ini di depan guru. Hadap. Ayo temui ayahmu. Kita mending pergi dulu. Ayah, Xiaowang, lupakan saja. Bukan masalah besar. Diam sana. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Oke? Aku tunggu. Sekalian sampaikan pesanku ke ayahmu. Jangan satu kata terlewat. Ayo, pergi! Sudah tidak apa-apa. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu tidak seperti ini dulu. Dulu kamu protes aku boros sekolah. Bilang aku suka campur urusan. Dulu kamu... Aku sadar. Dulu aku brengsek. Tahu, tapi belum berubah. Kau harus ubah. Beneran gak sengaja bilangku? Bukan. Dari mana kamu tahu kecelakaan peralatan? Tengah, tebak, lalu disatukan. Kamu bohong lagi.
Bisa bohong ke orang lain, tapi tidak perlu bohong ke kamu. Jadi yang kamu bilang tadi itu benar? Kalimat apa? Yang bilang aku adikmu. Mana mungkin itu bohong? Siapa yang peduli? Ya, kamu tidak peduli. Jangan ikutku. Aku serius. Kamu adikku. Tidak ada yang bisa mengubah hal ini. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku bisa jalan sendiri. Aku tahu. Kenapa masih antar? Mengetahui kamu bisa jalan, tidak bertentangan dengan keinginanku mengantarmu. Kamu pandai bicara manis. Dulu tidak bisa. Sekarang sudah bisa. Sekarang aku belajar sedikit cara bicara dengan adik. Plus T. Ya. Jangan teralih hal sepele itu. Belajar baik lebih berharga dari apapun. Ya. Kamu jadi beda banget. Orang tidak bisa selalu hidup tanpa tujuan. Itu benar. Tapi ada hal yang tidak cukup. Hanya dengan ucapan saja. Orang macam Hohai belum tentu mau patuh ikut nasihat. Aku tidak harap dia mendengarkan nasihat. Aku hanya ingin dia tahu. Jangan salahkan langkah. Saya Li. Warga sekitar memanggil aku penjahit Li. Toko ada di sini. Nanti kalau mau ubah pakaian, silakan datang langsung saja ke sini ya. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Dia sepertinya kenal kamu. Mungkin dia hanya terbiasa dengan keramaian rumahmu. Rumah mana seramai ini? Nanti dikurangi. Itu kata kamu. Itu kata aku. Tadi, kamu minta Hu Xiaofeng sampaikan pesan. Iya. Kamu beneran cari Hu Hai? Kalau dia tidak mencariku, aku yang akan mencarinya. Kenapa? Karena dia sudah mulai ikut campur. Urusan bagian peralatan? Yeah. Akan ada masalah. Iya. Lalu kamu masih pergi? Beberapa masalah yang dihindari sekali akan muncul lagi kedua kalinya. Tapi kalau kita tekan dia tidak berani muncul sembarangan nanti. Cara bicaramu sekarang benar-benar berbeda dari dulu. Lalu kamu terbiasa. Biasa saja. Cuma biasa saja. Sudah bagus. Setidaknya hari ini tidak memalukan. Kalau begitu aku berusaha lebih tidak memalukan besok. Aku masuk sendiri. Oke. Kamu? Pergi ke bagian peralatan sebentar. Sekarang? Sekarang ini, sebagian orang suka berbuat curang saat gelap. Kalau gitu, kamu hati-hati ya. Chen Feng. Sebelum ke bagian peralatan, saya beri kamu nasihat. Silakan bicara. Saya sulit dihadapi. Siapa di belakangnya malam ini? Siapa? Kamu akan lihat sendiri nanti. Kalau tidak lihat itu, malah masalah besar. Cuma segini kupon kainnya. Tidak bisa ditukar segitu banyak kupon beras. Aku sudah hitung lebih tinggi buatmu. Tapi tadi kamu tidak bicara begitu. Tadi itu tadi. Sekarang kupon beras Kota Langka. Kamu mau tukar atau tidak? Aku mau pulang. Ibu habis beras. Minta kupon beras nasional. Kupon nasional malah langka. Paling separuh. Siapa? Ini terlalu rendah. Kalau merasa rendah, jangan tukar. Siapa yang larang? Kupon beras nasional sekarang semahal ini? Saya ingat potongan harga maksimal cuma 5%. Kamu langsung potong hampir 30%. Siapa kamu? Aturan tidak boleh memaksa orang marah. Cara tukarmu
Kayak minta-minta. Kamu tahu banyak. Sedikit. Tahu. Tahu batas. Kawan, kamu juga datang tukar kupon. Iya, apa yang kamu pegang? Kupon Ken. Ada 2 kupon industri lagi di sini. Yang tahu aturan jangan langgar. Dia cari aku duluan. Mana aturan saat kamu tekan harga turun? Aku takut kamu malu. Omong manis. Kamu aja tukar. Oke. Kamu beneran mau tukar? Berapa kupon beras nasional? Bahkan banyak. Berapa batas minimum yang kamu terima? 20 Jin. Kurang dari itu tidak cukup. Kupon kamu ada. Aku ambil sebagian kupon kainnya. Kamu keluarkan kupon berasmu sesuai harga pasar. Harga pasar seenaknya yang kamu tentukan. Mau aku ceritakan semua harga tukar di selatan kota 3 hari ini? Kupon pangan langka. Kupon kain bukan sampah. Jadi akhirnya bisa tukar berapa banyak? Kamu bicara. 20 KT. Boleh. Memang bisa. Jangan berbeli. Tambah 2 Jin lagi. Kamu keterlaluan. Dia butuh tiket kain cepat. Kamu buru kumpul tiket kain. Aku tutup selisih uang tunainya. Tiket kainku sendiri juga ikut pakai. Aku menghemat waktumu untuk berdebat. Kamu tak rela 2 Jin atau tiket kainmu tidak sah. Jadi kamu takut bahas detailnya. Jangan sembarangan bicara. Ambil tiket. Dapatnya 2 Jin. Tidak bisa lebih. Bagaimana dengan uang tunai? Tunai? Apa? Kamu menekannya terlalu tadi. Mengeluarkan 2 yuan tidak berlebihan. Kamu gila ya? Why? Terlalu banyak. Atau mau aku ubah kata-katanya? Kamu baru saja tipu dia si pemula. Sekarang aku udah datang. Mau tipu aku juga. Kalau kamu nggak mau kerjakan ini, aku langsung bawa dia ke pintu barat selatan. Dia lebih lihai darimu. Kamu dari kelompok mana sih? Kamu tahu saya tahu. Cukup tahu. Hari ini bukan kamu yang menang. Aku yang masih memberi jalan keluar untukmu. Baiklah. Akui kamu tangguh. Ini yang kamu minta. 2 Jin itu anggap saja ongkos hematku buatmu. Beri aku tiket kainmu. Tinggalkan kupon industrimu. Ini, ambil saja. Uangnya juga milikmu. Ya. Kamu nolong aku cuma-cuma. Bukan nolong kamu cuma-cuma. Beberapa kupon industri itu memang berguna bagiku. Baik kawan, terima kasih banyak. Tadi aku pikir akan ditipu habis olehnya. Jaga bicaramu. Aku ingat budi baikmu ini. Tidak usah ingat budi ini ya. Nanti tukar tiketannya. Harga asli dulu, jangan terburu sampai dimanfaatkan. Ya, aku ingat. Kawan, siapa namamu? Chen Feng. Saudara, kamu datang khusus untuk mengacaukan tempat ini? Bukan. Lalu apa yang kamu mau? Mencari jalan. Sambil melihat siapa di sini yang memegang janji. Kamu akan datang lagi nanti? Tergantung suasana hati. Kelakuanmu mudah bikin orang tidak nyaman. Cara menekanmu ini juga tidak bikin orang merasa nyaman. Sudah kembali. Xiao Yu bilang kamu menjemputnya hari ini. Ya, aku jemput. Wajahnya saat kembali sedikit lebih baik dari biasanya. Ini yang ingin kamu katakan. Tidak ada apa-apa. Lihat ini. Aku ingin menjahitnya. Tapi tanganku kaku, hasil tambalannya jelek dan tidak rata. Nah, betul tuh. Pakai jaket. Kini. Sekarang,
Aku berubah pikiran. Pergi malam ini sebelum toko dia tutup. Aku ikut juga. Siapa yang akan belajar kalau kamu tidak pergi? Villager. Bukannya kamu protes tadi? Jangan selalu minta tolong. Pelajari sendiri saja. Paling bagus. Tapi dia mau terima. Pergi dulu. Lihat nanti. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Aku tunggu kalian pulang. Chen Feng, kamu benar mau ajakku cari guru? Ya, begitu. Tapi aku jahit tidak rapi. Belajar saja. Penjahit Li takkan sembarangan mengajar orang. Jadi, kita harus berjuang. Kamu benar-benar berubah belakangan ini. Dulu aku sangat ceroboh. Sekarang aku sadar kesalahanku. Jahit atau ubah? Bukan keduanya. Kamu datang. Pikir matang. Lihat ini dulu. Silakan. Anshal, dengan baju sudah haus, bagian siku robek. Semuanya bisa diperbaiki. Kamu bukan jahit baju. Bukan. Aku datang mohon satu hal padamu. Apa dia? Ajari dia, keahlian. Kamu ini cari nafkah atau cuma bercanda? Bukan keduanya. Berarti kamu belum paham. Ilmu tak disebar sembarangan. Aku tak ajar asal orang datang. Kalian pulang saja. Chen Feng, lupakan saja. Jangan terburu-buru dulu. Pak Li, aku tahu alasan kamu menolak. Kamu tahu? Tahu. Pertama, kita berharga. Kedua, hati nurani jauh lebih berharga. Kamu takut salah mengajar, salah terima murid. Sudah tahu masih datang? Daniel kali ini berbeda. Bedanya? Dulu, memang bukan cuma kamu yang lihat aku buruk. Sebetulnya benar. Jujur, dulu aku malas. Hura-hura, omongan orang wajar. Wajar tak percaya. Ngomong apa? Aku tidak minta kamu percaya padaku. Aku minta kamu percaya padanya. Dia. Ya, dia. Ya. Keluarganya hidup pas-pasan. Dia tak rela keluarkan 5 sen. Ingin jahit sendiri. Bahkan tak mau buang meski hasilnya. Tangannya tidak terlalu lihai. Masak perhatikan api. Jahit kancing perhatikan ujung benang. Jahit ujung lengan baju anak. Kalau miring dibuka jahit ulang. Dia bukan cuma iseng. Dia benar mau pelajari keahlian menghidupi keluarga. Aku datang tak minta kamu terima murid gratis. Dia sapu, bantu, potong sisa kain, setrika. Dia bisa. Kamu kira dia bodoh? Suruh pergi kapanpun. Kamu pikir aku tak andal? Joking. Lihat saja tangannya. Lihat hatinya. Kedengarannya masuk akal. Itu kenyataan. Kamu sudah berubah sifat. Mau mendorong dia keluar juga. Bukan mendorong. Mau dia mandiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Keluarga harus maju. Tidak bisa hanya bergantung padaku. Aku sudah lihat banyak orang bicara manis, lalu menghilang tak lama kemudian. Apa yang bisa membuatku percaya? Pakai ini. Maksud apa? Menambal sobekan ini cuma seharga 5 sen. Tapi kalau ada yang bisa menambal, mengubah, memperbarui, baju lama bukan cuma baju. Banyak keluarga di kota tidak sanggup buat baju baru. Banyak anak pakai jaket tua, dikecilkan musim dingin. Mereka tak cuma kekurangan tiket kain, tapi juga butuh orang yang merapikan hidup berantakan. Kamu ajari, dia bukan cuma menjahit, tapi beri dia mata pencaharian sendiri. Biar ikhoyogaku cahaya benar. Cahaya kecil, jalan benar. Siapa namamu? Lin Xiaoru. Bisa menjahit? Sedikit saja. Bisa sedikit, jadi bisa atau tidak?
Faizah harus kancing. Faizah harus kancing pindah kesehatan. Lihat. Pandangan tenang. Ikuti tanda di tepi kain itu. Jarak jahitan rata. Jangan terburu-buru. Baik. Pelan-pelan saja. Kamu pintar bicara ya. Aku bicara jujur. Bicaramu hari ini jauh lebih lancar dari siang tadi. Siang bicara ke calo tiket harus tegas. Bicara pada guru harus jujur. Kamu memang jeli. Apakah hasilnya terlalu buruk? Buruk. Tapi bisa diajari. Pakli, maksudmu apa? Maksudnya, mulai besok datang setengah jam lebih awal. Belajar, urus benang, pilah kain dan sapu lantai dulu. Rapikan pinggir. Setrika wajib dikerjakan. Tak bisa belajar, saya usir. Tak tahan lelah, saya usir. Saya bisa belajar. Ucapanku kurang jelas. Jealous. Aku bisa dan mau belajar. Lakukan apapun. Jangan berterima kasih dulu. Aku tak terima murid. Kamu jadi magang bantu dulu. Jangan bicara hal lain sebelum aku puas padamu. Baik. Aku ingat. Pakli, budimu, aku ingat. Jangan begitu. Aku bukan demi kamu. Aku tahu. Ketahui saja. Tapi aku harus bilang duluan. Dia datang ke tempatku belajar darimu. Jangan sering buat masalah. Rusak kepercayaan semua orang. Enggak. Kamu jamin dengan apa? Aku jamin dengan berhenti buang waktu sia-sia. Aku ingat ucapan ini. Bagus kalau kamu ingat. Pakli, aku datang besok pagi awal. Jangan datang kosong. Bawa jaket bekas robekmu. Belajar jahit bajumu dulu. Baik, aku bawa. Lagi pula, ikat rambutmu rapi. Kencangkan ujung lengan. Menjahit tidak ceroboh. Iya. Sudah, pulanglah. Aku harus tutup toko. Chen Feng, Ada apa? aku bisa belajar. Ya, bisa. Bukan mimpi. Lupa saja. Aku tahu, senang saja kenapa menangis. Enggak nangis. Ayah angin kencang. Aku harus bangun lebih awal besok. Bisakah aku berlatih dengan baju lama di rumah? Tanya dulu ke gurumu. Pakli hari ini cukup galak. Galak bagus. Pengajar keahlian tak suka bicara lembut. Kamu tadi khusus memohon untukku. Mau bagaimana lagi? Masa sih? Kelurahan umumkan. Mana palsu? Katanya percontohan. Apa sih? Usaha sendiri. Apa? Tunggu aku sebentar. Pengusaha perorangan. Bukankah itu berdagang sendiri? Bisa berhasil? Siapa tahu, lihat saja nanti. Sepertinya arah kebijakan benar berubah. Apa yang tertulis? Hasilnya hidup kita mungkin benar berubah total. Coba lagi ya. Aku tanya dulu. Kawan, apakah pengumuman ini ada peraturan rinci? Untuk apa kamu menanyakan ini? Hanya ingin melihat. Lihat saja, semua tertulis di atas. Di atas hanya tertulis garis besar. Seberapa luas jangkauannya? Apa yang boleh? Apa yang tidak? Jelas. Cuma tertulis usaha perorangan. Siapa berani sembarang? Jangan nanti malah dianggap spekulasi ilegal. Tanyamu teliti. Cuma lihat, tak bawa. Hati-hati aman. Tidak jelas. Tunggu kabar dulu. Penjahitnya. Layanan warga. Daftar dulu kalau mau buka. Daftar langsung buka. Harus dicek dulu. Tidak secepat itu. Terima kasih. Boleh lihat, tapi jangan melanggar aturan. Mengerti. Sudah tanya jelas. Tanya lebih jelas lagi. Bisa berdagang? Bisa. Boleh berdagang. Dan berdagang sembarangan itu beda. Cheryl,
Kalau kebijakan dilonggarkan, berani tidak jadi pemilik toko. Saya. Aku nggak bisa. Baru belajar. Kenapa tidak bisa? Saya bahkan belum bisa jahit rata. Pasti bisa. Kalau belajar, tinggal kumpul uang dan cari tempat. Kalau nggak ada datang. Selama ada kebijakan, pasti ada jalannya. Kamu serius? Bukan cuma asal iseng. Aku sangat serius. Bukan. Jadi kamu mau buka toko seperti apa? Mulai jahit ubah pakaian dulu. Kerja ini stabil. Kalau keahlianmu mumpuni, bisa terima pesanan pabrik. Aku benar bisa bertahan, cuma tak mau membebanimu. Kamu pasti bisa, karena kamu mau belajar dan mau berjuang. Belum tidur. Pikir lagi aja. Memikirkan toko penjahit? Bukan, cuma memikirkan hal itu. Haps, nanya waralaba ini? Sulit dijelaskan. Mungkin tidak sembarang boleh. Butuh izin khusus. Kalau begitu, kita tidak usah sentuh saja kan? Ya, baru. Pertama, kita pijak tanah dengan stabil. Baru lihat nanti. Berarti mulai besok aku harus belajar sungguh-sungguh. Tak maluinmu. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Kenapa belum tidur? Kamu ngapain bikin ini? Hampir, tengok akan rontok. Kita rekat dulu. Bukunya agak tua tidak? Kalau kau tidak boleh asal. Aku tahu. Lalu bagaimana lagi? Sekarang semua orang begini. Aku untung punya beberapa buku. Kurang apa? Jelaskan. Latihan matematika kurang. Catatan fisika tak lengkap. Kimia belum sempat disalin penuh. Soal lama. Tidak ada seorang pun yang memegang wewenang di sini. Mungkin ada yang bisa dapat materi internal yang sulit dibeli di luar. Kenal Sunan. Kak Sunan lumayan. Dulu dia bantu aku tanya lowongan kerja. Kenapa? Jadi pabrik tekstil punya rekan akrab. Kayaknya ada. Orang di rumah urus bahan belajar. Kak, gimana tahu? Tebakan, info internal lewat orang. Besok aku tanya. Kamu oke. Ini sulit diminta. Kenapa mereka mau memberi? Tak kasih. Cari ganti. Jalan di nego. Jangan demi aku cari jalan berbahaya lagi ya. Temu aku segak kalpakan begitu? Dulu sih memang agak begitu. Oke, kamu jujur. Sekarang nih. Sekarang sudah beda. Kamu pikir dulu sebelum bertindak. Percayalah padaku sekali saja. Kenapa? Tiba-tiba aku merasa di rumah banyak sekali urusan. Lebih baik sibuk. Kamu sibuk baca kebijakan. Aku sibuk belajar keahlian. Xiaoyu nanti sibuk sekolah. Xiaoyu sudah sekolah. Aku sibuk ujian keluar. Oke. Jangan sia-sia. Besok pagi, kamu pergi ke toko penjahit. Chen Yu tulis daftar bahan yang kurang dan berikan padaku. Tulis malah. Apa yang harus aku lakukan? Kamu silakan tidur duluan ya. Aku ikut sibuk. Oke. Besok di rumah. Tunggu kabar baik. Aku bisa lakukan ini. Pasti tanya. Sunan tak pasti bantu. Harus dilakukan secepatnya. Jangan buru-buru. Dia dulu padamu. Aku tahu. Sunan. Ada hal. 回去能顾的。 Kamu benar-benar pilih waktu pas. Waktu apa? Saat tangan direndam air dingin. Ada trik apa lagi? Ini bukan tipu daya. Kemarin bilang bukan, itu cuma nawar harga. Nawab, bukan tipu. Hari ini apa lagi? Minta tolong. Kamu. Chen Yu butuh bahan ujian masuk kuliah. Ku dengar rekanmu bisa ambil soal sekolah karyawan. Siapa? Dia dengar kamu pernah sebutkan. Kata lepas saja kamu ingat jelas. Ini soal masa depan. Pasti diingat. Dulu kamu cuek keluarga. Dulu belum. Sekarang harus menebusnya. Coba. Cibas. Buku habis. Dia cemas. Kakaknya gagal bertahan. Kita tak bisa abaikan. Cuma untuk Chen Yu. Iya. Bukan cari koneksi. Jangan dibahas. Wang, ataupun tiket beras. Semuanya boleh kok. Kalau tidak mau terima, aku bantu perbaiki barang. Ikut aturan. Pertimbanganmu sangat lengkap. Jangan minta tolong kosong. Bahan internal, bukan sayur di pasar. Kenapa mereka mau memberi padaku? Aku cari cara lain. Kamu tidak tertarik? Enggak. Chen Feng, penampilanmu hari ini membuat orang tidak terbiasa. Harus berubah. Berubah untuk siapa?
untuk keluarga, dan juga untuk diri sendiri. Aku cuma bisa bantu tanya-tanya. Cukup. Jangan senang dulu. Aku tidak jamin bisa dapat jawabannya. Jangan bilang aku tanya. Dan beri aku salinan daftarmu. Kamu bahkan hafal ini. Takut kamu setuju, tapi takut buang waktumu. Manis sekali mulutmu. Sena, Ada, apa lagi? rekan kerjamu di pabrik, apakah dia juga punya pengaruh di sekolah anak karyawan? Kenapa tanya sedetail ini? Kalau tidak enak bicara, ya sudahlah. Aku cuma ingin tahu apa yang harus disiapkan. Pinjam. Atau saling. Atau tukar. Jangan curang. Aku tidak akan begitu. Bahan kau cuma buat dibaca, tak bisa dimakan pakai. Mato, buku tidak bisa dijual seharga daging. Petugas pabrik juga minta dia koordinasi. Chen Feng, kamu berbelit. Cuma mau cari koneksi di pabrik. Aku tidak cari koneksi. Kamu tanya apa? Biar kamu tidak repot. Kalau bahannya di rekan kerjamu, langsung tanya ke dia. Kalau urusan ini sampai ke ayahmu, aku tak mau kamu ngomong sembarangan. Ayah kerja di pabrik bertahun-tahun. Jangan berutang budi, gara-gara urusan kecil keluargaku. Kamu tahu juga budi itu sulit dibalas. Aku baru belajar belakangan ini. Ayah kenal beberapa orang di kantor pabrik. Dulu satu asrama bareng. Tahu orang urus dokumen. Kadang kirim salinan ke arsip kantor pabrik. Jangan paksa. Aku tahu. Kalau kamu bantu tanya, katakan cuma pinjam salin, tidak disebar. Kerusakan kertas saya ganti. Ungkapanmu mirip surat jaminan. Saya bisa tulis juga. Sudah, tunggu kabar. Terima kasih. Chen Feng. Kalau kamu benar demi Chen Yu, jangan lengah lagi di tengah jalan. Tidak akan. Kak sudah tanya. Sudah. Kak Sunan bilang apa? Bantu tanya ya. Belum pasti. Belum pasti. Aku tahu sulit. Memang sulit. Bukan berarti tidak ada peluang. Kak, tak usah minta tolong demi aku. Ini sama sekali bukan minta tolong loh. Aku buka jalan untukmu. Urusan luar aku yang tangani. Anti orang bicara kasar. Tengah beri kegomongan tidak apa-apa. Tidak akan rugi apapun. 2 tahun tanpa rilis. Dulu kamu pasti langsung pergi saja. Kamu takut menghambat urusan. Tak sia-sia. Bagaimana tidak sia-sia? Lulus. Oke. Menakan. Ambil. Kak Sunan. Jangan teriak. Ambil salin. Jangan hilang. Aku beneran punya buku kimia itu. Terima kasih. Aku janji tidak akan mengotorinya. Anggap Peng. Aku pinjam lewat teman. Bagaimana membalas budi? Belum perlu dulu. Harus pakai. Orang itu bilang tidak mau terima apapun untuk bacaan anak. Aku ingat. Banyak hal yang kamu ingat. Kak Sunan, minum ya. Pergi ke tempat Li. Biar aku buka jahitan dulu. Dia cuma suka kamu. Max, 7 hari. Aku Max, selesai 7 hari. Jangan begadang. Tidak akan. Biarkan bagian yang tidak jelas kosong. Aku tanya nanti. Chen Feng. Rasa apa? Huai masih cari kabar keluargamu. Tanya apa? Tanya siapa kenalmu. Usaha sendiri. Huai tidak jujur. Kamu hati-hati. Siapa yang bilang? Dengar obrolan. Dia sebut kantor kelurahan.
Apa kata Kak Sunan? Huhai sedang mencari tahu tentang keluarga kita. Raja tanya urusan kita. Mungkin dia cari celah. Jadi lalu, bagaimana dong? Kalau dia cari celah, kita tutup semua celah rapat. Kak, teta ini ganggu Kak Sunan. Kamu mau keluar? Aku ke halaman. Sekarang. Saat desas-desus baru muncul, asalnya jelas terlihat. Chen Feng, jangan berdebat dengan orang lain. Aku tidak berdebat. Jangan juga marah-marah. Xiaoyu salin soal. Xiaoru bantu bagi pelajaran. Kunci pintu. Siapa tanya berkas bilang pinjam buat salin. Kembalikan dalam 10 hari. Kalau ada orang sengaja tanya hal kasar, Jangan terlalu banyak menjelaskan. kenapa? Terlalu banyak jelaskan malah bikin curiga. Lalu kamu. Aku cek siapa salah. Jangan tanggung sendiri. Kali ini tidak sendirian. Hercules, sayur ya? Sawi, Meli. Hari ini Sawi. di tempat sayur ada lobak. Tidak, aku tidak lihat. Kelihatan sadar, siapa tahu. Bukan pandu narkoba kambuh. Malah mau pakai uang sekolah adiknya boros. Diam. Orangnya belum pergi jauh. Tante, kang kabar baru apa? Enggak, mana ada kabar baru? Cepat, keluargamu baik-baik saja belakangan ini. Baik saja. Asal baik. Apa yang mau kamu tanya? Black-blacken. Bukan nanya, cuma orang bilang kamu sifat aneh belakangan ini. Tiap hari keluar, sharing pinjam. Siapa yang bilang? Aida, siapa ingat? Narkobaku kambo. Atau bilang otakku tidak normal. Mereka bilang. Terus, siapa yang bilang? Cuma orang di luar halaman sempat menyebutnya. Bagaimana orang luar tahu? Chen Yu sedang cari materi ulangan. Xiao Chen, jangan salah paham ya. Kami semua khawatir soal masa lalumu. Berarti itu bukan omongan kosong. Kami tak lukai Xiao Yu. Aku tahu, makanya aku tanya. Jelas. Kenapa dia begitu berani hari ini? Jangan bilang, sepertinya bukan begitu sama sekali. Wah, hei Chen Feng. Mau pergi keluar nih? Ada apa? Tidak boleh ngobrol sebentar sama tetangga lama? Katakan saja. Kabarnya kamu lumayan hebat belakangan, cari bahan untuk adik, rencana buka usaha sendiri. Anak nakal bertobat? Siapa yang suruh kamu tanya? Kamu bicara kasar banget. Aku peduli kamu nggak boleh. Tidak seperti itu. Kenapa tidak? Kamu biasanya tanya untung dulu. Baru peduli sama orang lain. Chen Feng, jangan kurang aja. Semua orang di lingkungan sudah tahu. Kabarnya kecanduan judimu belum hilang. Masih mau tipu keluarga buat repot? Kenapa? Mau berantem! Pas, biar. Semua lihat kamu kambuh lagi. Apa yang dijanjikan Huhai padamu? Kamu ngomong apa sih? 1 bungkus rokok, 2 jin tiket daging, atau tunggu dia jadi kepala kasihmu kerja. Aku tidak mengerti. Kamu paham kan? Bela dia. Pernah pikir akibatnya. Jangan nakut-nakuti aku. Aku nakutin kamu. Dia suruh kamu sebar gosip hari ini. Besok buang kamu. Jangan libatkan kepala Hu. Dia pejabat yang bersih. Orang bersih suruh kamu hadang aku. Kepala Hu yang mana? Mana lagi coba? Ya, Huhai. Bukan aku bilang. Huhai, kamu? Iya. Aku yang bilang. Lihat sendiri. Atau disuruh orang lain. Kata semua. Semua orang itu siapa? Kalau tidak bisa sebut, jangan fitnah adikku. Baik, berani sekali. Tunggu saja. Aku tunggu. Nanti kasih tahu orang yang memberimu keuntungan.
Bibi, Liu. Tadi ucapanku, aku salah dengar dan bicara sembarangan. Lupakan. Ada hal lain. Tadi pagi lihat Huhai bicara sama Pak Su. Huhai cakap Pak Su pucat. Ayahnya Sunan? Huhai menepuk bahunya, bilang kawan lama harus jaga kepentingan umum. Bibi Liu, makasih. Sama-sama. Jangan bilang aku beritahu. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat. Jaring ini harus dibongkar. Pekerja tua bicara duluan. Ya, Kak. Ada masalah. Besok pagi, saya menemui Pak Su. Ayah Kak Sunan. Huhai juga mencarinya. Biarkan orang terpercaya bicara duluan. Jaringan ini harus angkor. Siapa? Pak Zhao. Saya Chen Feng. Anak Chen Jiangguo. Kamu salah cari orang. Bicara sebentar. Aku tak kenalmu. Kamu kenal ayah saya? Banyak Jiangguo di pabrik. Saya tidak ingat. Saya hanya datang melihat-lihat. Ambil. Saya tidak terima barang. Taruh di pintu. Jangan taruh juga. Apakah Huhai menemui Anda kemarin? Bicaramu tidak jelas. Dia cari Pak Su dan warga. Bukan urusan saya. Aku cuma mau tahu sebelum ayahku kecelakaan. Kakak dibahas katuk tungku tinggi. Kak ribut. Member sini itu sudah keributan. Mati tidak jelas. Tanya dianggap ribut. Pabrik sudah punya kesimpulan. Kesimpulan tak tutupi tulisan almarhum. Masuk. Tak terima. Anggap saja aku bawa. Nanti aku bawa pulang. Silakan duduk. Mau tanya apa? Tanya, ayah. Kamu tidak akrab dengannya. Bekerja belasan tahun tapi tidak akrab. Kerja ya kerja, pertemanan ya pertemanan. 2 hari sebelumnya. Pernah menyebut katuk tua? Tidak ingat. Mencari Huhai sehari sebelum kejadian? Aku sudah pikun. Tahun ayahku meninggal. Adikku baru 12 tahun. Xiaoyu demam tengah malam memanggil ayah. Jangan bicara lagi. Aku brengsek waktu itu. Aku tidak mampu melindungi mereka. Sekarang ingin bangunkan keluarga dan sekolahkan adikku. Inginkan istriku tidak perlu bergantung pada orang lain. Gak guna. Berguna. Lihat. Apa gunanya orang tua yang sudah pensiun? Kalau Anda lihat, berarti ayahku tidak berbohong. Lihat ke depan. Aku juga ingin melihat ke depan. Ini peninggalan ayahku. Dari mana ini? Dari kotak tua. Siapa yang lihat? Hanya keluarga rumah. Simpan dulu. Simpan segera. Kenal ni. Saya tidak kenal. Kau kenal. Tahukah kamu apa yang kamu sentuh? Tahu. Kamu tidak tahu. Kalau begitu beritahu saya. Ayahmu, karis kepala. Dia temukan masalahnya. Tugas akhir tahun padat. Tungku 3 dilarang henti. Di mana katupnya? Dia bukan orang pertama yang menyadarinya. Siapa lagi? Jangan tanya itu. Pak Zhao. Saya bilang jangan tanya. Tidak sebut nama juga boleh. Ayah, sudah lapor? Sudah lapor. Ke siapa? Kepada siapa? Ke bagian bengkok. Huhai. Semua laporan melewati tangannya. Kenapa?
bisa berhenti. Jangan pertaruhkan nyawa orang hanya karena itu. Jangan gitu. Lalu, bagaimana harusnya? Atasan desa, produksi. Ayahmu minta hentikan Tunku. Dia bilang itu berlebihan. Ayahmu keberatan. Dia pergi bertengkar bersama Hu Hai. Apa yang ditunggu? Chen Feng! Apa pertanyaanku salah? Ayahmu adalah pekerja yang baik. Mau menulis pernyataan? Tidak bisa. Tulis hanya yang Anda tahu. Aku tidak tahu. Salah ingat. Anda tadi bilang berapa orang? Cukup sampai di sini. Apa sih semua Hai? Kamu masih muda. Tidak mengerti. Aku tahu takut. Agak takut. Digunakan untuk mengikat orang. Chen Feng, jangan paksa aku. Aku tidak memaksamu. Bawa Anggur. Jangan bilang Anda yang katakan. Jangan periksa. Kenapa? Kalau hal ini terbongkar, mereka serang keluargamu duluan. Ho Hai manfaatkan Xiao Yu untuk main curang. Itu caranya yang biasa. Anda tidak takut Hu Hai. Anda takut orang di belakangnya. Berhenti bicara. Siapa? Aku suruh kamu pergi. Chen Feng? Zhao Tengmu. Udah ketemu? Ada apa ya? Hai pernah ke Losk. Bagaimana kamu tahu? Murid ayahku minta sampaikan. Apa pesannya? Jangan asal tanda tangan. Paksa kamu kerja harian, Mana? angkut bersih. Giliran shift malam. Kerjanya bagaimana? Tak bisa jadi tetap. Hadapi tiap masalah. Ikuti dia terus. Gimana sekarang? Clay. Masih pergi. Ya. Itu jelas jebakan. Injek rem. Lohit siapa di belakang? Kamu beda dari pagi tadi. Beda bagaimana? Lebih tinggi. Cuaca dingin. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tidak banyak membantu. Itu kenapa Bapak beritahu aku? Bukan aku lapar. Hati-hati dengan Hu Hai. Aku mengerti. Jangan bilang aku yang bocorkan rahasia. Jangan sampai kamu menyerah. Tenang, aku tidak mudah menyerah. Jangan lari-lari, mangkuknya bisa tumpah. Selang. Hari apa? Kau lupa utaku. Hampir lupa. Lihat, ku bilang dia sibuk linglong. Sam mau lengkap duduk. Kak Ipar bilang hari ini tambah lauk. Aku kira bohong. Ternyata ada daging. Daging nggak bikin kamu diam. Tiup lilin dulu. Dari mana lilinnya? Kakak perempuanmu ambil setengah lilin dari laci. Pakai aja seadanya. Sudah pas bang. Aku boleh berharap. Boleh. Yukepin masih terkabul. Ya udah jangan diucapkan. Oke, sudah. Ayo, makan. Pelan, hari ini kamu yang utama. Kamu juga makan. Aku sendiri aja. Kamu juga makan. Untung kita dapat bekas si ultah. Cepat makan. Di luar dingin. Minum hangat dulu. Kau masak sebanyak ini sih? Kok bilang gitu? Ulang tahun Xiaoyang harus bikin yang enak dong. Harus dong. Lagi pula beberapa hari ini kamu keluar terus. Wajahmu jadi kurus. Iya ya. Kamu nggak bisa lihat. Kakak hebat banget. Tetangga bilang kamu berubah. Bicaramu sekarang pasti tepati. Kerja mantap. Itu tergantung sama siapa. Kamu nggak stabil. Siapa yang tahu? Aku perhatikan nanti. Ah, jangan ngeles. Kamu juga makan. WhatsApp. Makan. Kamu udah sibuk sepanjang sore. Cuma masak doang. Hai Tang. Yang terbesar ada di mangkok ipar saya. Kamu bukan yang terbesar hari ini? Masih rebut sama iparmu.
beda. Beda apa? Kamu yang ambil kantongnya. Makan saja nasimu. Kamu payah banget. Dalam tahun tak kerja. Kak, bereskan meja. Biar saya. Istirahat saja. Hari ini kamu seharian di luar. Tanganmu sampai kedinginan. Kami urus. Aku cuci piring. Tidak usah juga. Benar-benar tidak usah. Enggak usah. Ibu hari ini senang sekali. Dari mana kamu tahu? Tertawa 3 kali. Kamu yang hitung? Tentu saja. Dasar kapu. Kamu senang tidak? Senang. Itu salah satu permintaan ulang tahun saya. Apa yang kamu minta? Bukannya tidak boleh diucapkan. Belum selesai. Belum. Guru kasih segini. Bukan tugas guru. Soal ini saya pinjam sendiri. Besok harus dikembalikan. Pinjam siapa? Kakak kelas 2 SMA. Keluarganya kaya. Ada buku soal. Berapa harganya? Tidak mampu beli. Tunjukkan padaku. Lihat apa? Buku tes. Kamu paham? Beritahu padaku. Kamu kenapa? Lalu kenapa kamu tertawa? Tapi ke sesuatu. Masih perlu pinjam. Besok. Ya, Pak. Lama pinjam. Tergantung suasana hatinya. Kalau lebih banyak orang tahu. Kalau siswa salin soal latihan, apa jadinya? Aku kurang paham. Apa maksudnya? Jari rumah masih ada kertas bersih. Kertas sudah lama. Pulpennya. Pulpen ada sih. Apa yang mau kamu lakukan? Besok pergi ke gerbang sekolah. Kembali ke pabrik. Jangan sembarangan. Bukan sembarang. Lalu, itu apa? Itu branding baik. Bicara dengan siapa? Beritahu orang tepat. Wahai, baru saja mau menjebakmu. Kamu berulah sekarang. Bukankah itu kasih bukti ke dia? Dia memang butuh itu. Ku beri. Dia panggung lebih besar. Chen Feng. Percaya padaku. Yakin betul? 70%. Sisanya 30%. Lihat berani terima. Kalian bicara apa? Aku bangun kamu. Besok gak usah nyontek diam-diam lama lagi. Hah? Lanjut tulis. Jangan berhenti. Bukan. Besok kamu akan tahu. Laporan kekurangan materi belajar para siswa dan ketidakadilan penempatan kerja keluarga. Lapor ke atasan? Iya. Mana? Dia makin keren. Dihalang. Kamu tulis saja. Aku jaga lampunya buatmu. Takut ya. Takut. Masih bantu aku. Takut, emang takut. Tapi kita nggak boleh terus diinjak-injak orang. Wah, ini kan anak keluarga Chen. Hari ini bangun pagi sekali. Ingat juga datang ambil air ya. Orang harus belajar menjalani hidup. Wah, ucapan itu baru banget. Kemarin merayakan Uta Shoyang. Bailey, daging lo. Berkat kalian, kami makan sedikit. Kamu benar-benar beda 2 hari ini. Kamu serius mau hidup baik-baik? Mau. Hanya ada beberapa hal. Ingat, hati sesak. Apa? Apalagi yang bisa terjadi? Miskinlah. Siapa tidak miskin? Semalam, aku mimpi ketemu ayah dan ibuku.
Semalam mimpi mereka di pabrik. Terus lihat aku, diam saja. Mimpi orang tua tidak hal yang aneh. Ya, hanya sering ingat satu hal lama. Hal apa? Dulu ayah ibuku pernah ajukan laporan bahaya peralatan. Waktu itu aku masih kecil. Baru ingat semalam. Kalau laporan itu tidak ditahan, mungkin banyak hal tidak akan jadi seperti itu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Orang bicara semanis apapun tidak tentu sungguh peduli nyawa orang lain. Aku nggak tahu. Aku masih kecil dulu. Katanya ada yang sembunyikan masalah duluan. Setelah masalah terjadi, semuanya sudah terlambat. Kamu itu jangan bicara sembarangan ya. Apa ngau? Aku cuma bermimpi. Hal di mimpimu tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Aku tak tahu hubungannya denganku. Tapi kadang aku juga khawatir padanya. Kenapa kamu khawatir buat dia? Nak. Guru Xiaofeng. Ayah. Beberapa hari lalu, Xiaoyu bilang ada anak di sekolah yang manfaatkan koneksi keluarganya. Rampok. Aku tebak. Pasti itu Hu Xiaofeng. Benar atau tidak? Nilai anak ini lumayan loh. Nilai dan akhlak itu berbeda. Jangan fitnah. Mana berani aku menuduh? Aku cuma khawatir. Kau pernah tak khawatir? Kalian lebih berani. Aduh, dituduh lagi. Anak kecil ini pakai keluarga menekan. Sungguh keterlaluan. Harus terus keluar kamu sendiri. Ya benar. Anak sendiri saja tidak bisa diatur. Tapi dari siapa? Tanner. Ayo pergi. Aku tidak mau ikut campur urusan anak-anak. Kalau ini salah, Pak Ho harus senang. Karena anaknya bisa terbukti tidak bersalah. Cepat kali. Ya. Hari ini tak ada antrian di ruang air. Ada antrian. Kamu sudah melakukannya. Sudah setengah selesai. Kamu cari siapa tadi? Tante. Keberanianmu sangat besar. Lidah paling hemat tenaga. Juga paling tidak nyaman. Harus buat dia tidak nyaman. Lalu apa selanjutnya? Keliling gerbang sekolah dulu. Lalu ke gerbang pabrik. Di bawah. Sudah dibawa. Chen Fan, kalau kamu salah, kembali saja. Aku tahu. Jangan paksa diri lagi. Kali ini bukan paksa diri. Lalu apa itu? Biarkan mereka merasakan terbelenggu aturan. Bos, berapa harga dokumen lama? CF1 yang bagus, Pak. Sep sebelar. Stoknya tinggal segini saja. Naik lagi. Kemat, sok, yuan. Terserah. Permisi, Will. Kamu siapa? Keluarga. Lihat apa? Hanya nonton keramaian. Tentang ketidakadilan penempatan kerja keluarga. Siapa yang menulis ini? Kau juga kurangnya bahan siswa. Kenapa sekolah sampai dibawa-bawa? Pabrik selalu bilang peduli keluarga. Melaporkan ini wajar saja. Kamu tulis. Aku tak pandai menulis begitu, tapi isinya sangat masuk akal. Siapa suruh kalian tempel sembarangan? Hei, jangan disobek! Kenapa tak boleh lihat? Kalau memang merobeknya berguna. Baca dulu sampai selesai. Penempatan keluarga selalu diurus kepala bukan? Ucapan ini benar-benar menyentuh hati.